musola tadi masih namanya musola ya? Udah masjid. Udah masjid. Oh, sudah masjid, alhamdulillah ya. Insya Allah sudah jadi masjid ya, dan lega sekali alhamdulillah. Semoga kita sama-sama dapat memakmurkannya untuk mengoptimalkan masjid sebagai pusat peradaban kehidupan. Jadi bukan hanya konsentrasi pada fisik, tapi juga bagaimana kita mengisi di dalamnya itu ya, membangun jiwa dulu baru raga. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jadi jiwanya dulu harus dibangun, baru raganya. Boleh nggak Ustaz kita bikin masjidnya baru, masjidnya besar, boleh. Tapi prioritas utamanya adalah membangun jiwanya, ruhnya dulu. Apa isi-isi ibadah yang akan kita gunakan di dalam masjid, ini yang paling penting ya. Lalu ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita insyaallah sama-sama membawa satu tema penting tentang tips bersahabat sampai akhirat. Kenapa ini penting? Sebab ini membuat nasib kita bukan cuma di dunia tapi di akhirat nanti, bahagia atau sengsara itu dari persahabatan. Jadi bolehlah kita bilang ibu-ibu sekalian, mata uang paling langka hari ini adalah sahabat yang murni, sahabat yang tulus, sahabat yang asli. Itu mata uang yang langka. Kapan kita tahu ini asli atau palsu? Kapan? Kita tahunya nanti di akhirat. Apa kata Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-67? Al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'dhin 'adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai. Al-akhilla itu bentuk plural dari khillah. Ya, khalil. Bentuk plural dari kata khalil. Khalil itu artinya kekasih, khalil itu artinya dekat, khalil itu artinya sahabat akrab. Khalil itu menyatu ya, saking sudah dekatnya, kesedihan dia adalah kesedihan kita, kebahagiaan dia adalah kebahagiaan kita. Kedekatan manusia yang terjalin di muka bumi ini dibangun atas ketaatan kepada Allah atau kemaksiatan kepada Allah. Kedekatan yang dibangun atas kemaksiatan kepada Allah terbagi menjadi dua, karena interest, karena kepentingan, atau karena syahwat. Orang menjadi dekat, menjadi memiliki hubungan di dunia ini karena memiliki kepentingan yang sama, saling membutuhkan, atau karena hawa nafsunya membuat mereka tertipu. Ini kalau seseorang yang diikat oleh kemaksiatan kepada Allah SWT. Namun jika hubungan itu diikat di atas ketaatan kepada Allah SWT, maka itulah persahabatan yang murni, yang asli sampai nanti di akhirat. Orang-orang yang saling mengasihi, saling mencintai di bumi, yauma idzin, pada hari kiamat nanti, ba'duhum li ba'din 'adu. Mereka satu sama lain saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Ayat ini mengungkapkan sesuatu tentang hakikat persahabatan dengan sangat indah. Pertama, standar akhirat berbeda dengan standar dunia. Ini menarik. Ibu-ibu sekalian, kita bilang sesuatu barang mahal, barang murah dengan ukuran dunia. Kita bilang sesuatu berharga atau tidak dengan ukuran dunia. Kita bilang sesuatu mulia atau hina dalam ukuran dunia. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita, kalau kamu mau selamat nanti di akhirat, maka ukuran-ukuran yang harus kamu jadikan standar dalam hidupmu di dunia harus ukuran-ukuran yang
diverifikasi oleh ukuran akhirat. Jadi jangan sampai mengukur apapun dalam hidup ini dalam ukuran dunia. Jangan. Ukurlah dengan standar akhirat. Ada orang-orang yang di dunia adalah orang-orang yang hina di mata manusia, rendah, tidak ada arti, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala betapa tinggi artinya. Ini yang disampaikan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sab'atu yadhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang nanti akan mendapatkan naungan. Pada hari tidak ada naungan apapun selain naungan Allah. Sebenarnya pelindung sejati kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia atau di akhirat. Tapi di dunia banyak manusia yang ditipu oleh standar buatan manusia. Nabi Nuh alaihissalam ketika naik ke kapal tetap tidak putus asa mengajak anaknya, ya bunayya irkam ma'ana, ayo naik kapal bersama kami. Gak ada yang bisa selamat hari ini kecuali yang diselamatkan oleh Allah. Pelindung sejati hanya Allah. Anaknya bilang, enggak, aku akan berlindung di atas bukit itu. Aku akan naik ke atas pohon itu. Coba lihat betapa banyak standar-standar bayangan dalam kehidupan dunia ini. Orang mukmin melihat hakikat dengan standar-standar akhirat. Maka di akhirat nanti kata Allah tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa 7 golongan yang akan memperoleh naungan itu? Di antaranya warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Subhanallah. Tahabba fillah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka berjumpa atau mereka berpisah di atas itu. Allah ridha apa tidak dengan pertemuan ini mereka berjumpa? Allah ridha tidak? Ya, dengan perpisahan ini mereka berpisah. Jadi rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi adalah di antara kelompok yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah ada ukuran-ukuran dalam persahabatan, ada step, ada anak tangga dalam persahabatan. Apa itu? Saya ingin menunjukkan perkataan Abu Darda, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, "As-sahibus salih khairun minal wahdah, wal wahdatu khairun minas sahibis su', wa mumlil khair khairun minas sakiti, was sakitu khairun min mumlis syar." Sahabat yang saleh lebih baik daripada sendirian. Sendirian lebih baik daripada sahabat yang jelek, sahabat yang jahat. Jadi ukurannya ada 3 tingkatan. Punya sahabat yang baik sendiri atau punya sahabat yang buruk. Ini paling buruk. Kalau memang kamu tidak dapati di sekelilingmu tidak ada yang baik untuk dijadikan sahabat sampai nanti hari kiamat, maka lebih baik kamu sendiri, lebih baik tanpa sahabat. Tapi kalau kamu bisa cari sahabat yang saleh, maka itu jauh lebih baik. Jadi ukurannya itu. Begitu juga condong kepada kebaikan lebih baik daripada netral, netral lebih baik daripada condong kepada keburukan. Jadi kalau memang harus memilih, ya, apakah ikut barisan kebenaran, ikut kelompok yang memperjuangkan kebenaran, atau ikut kelompok yang mengolok-olok kebenaran? Lebih baik kita mengikuti kelompok yang memperjuangkan kebenaran.
Tapi kalau memang terancam atau tidak ada tempat lagi kita untuk berada di situ, oke, kita netral. Maka itu lebih baik daripada seseorang berada di dalam barisan keburukan. Jadi lihat urutannya tadi, sahabat yang saleh sendirian, sahabat yang buruk, pro kebenaran, netral, pro kesesatan. Ya. Ini tangga-tangga dalam kehidupan. Baik. Tapi kan Ustaz, bagaimana cara kita memilih agar benar nanti kedudukan kita di akhirat? Benar nanti persahabatan yang kita bangun di dunia ini adalah persahabatan yang sampai ke akhirat nanti. Ada ukuran-ukuran umum, ada ukuran-ukuran khusus, yaitu ukuran-ukuran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ukuran umum adalah ukuran yang diketahui oleh seluruh manusia, agama apapun dia. Seperti nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Apa kata Luqmanul Hakim? Idza aradta an tu'akhi rajulan fa'adhibhu qabla dhalik fa in ansafaka 'inda ghadabihi wa illa fala'. Apabila kamu ingin mengangkat seseorang menjadi saudaramu, artinya sahabat dekatmu, maka pertama-tama yang harus kamu lakukan apa? Membuat dia marah. Sebelum kita bersahabat, kita memutuskan mau dekat apa enggak seseorang, maka buat dia marah dulu. Kalau sekiranya dia tetap bijaksana ketika marah, jadikan dia sahabat. Tapi kalau sekiranya dia tidak insaf, dia berlebih-lebihan, marahnya berlebih-lebihan, maka jangan jadikan dia sebagai sahabat. Subhanallah, ini penting sekali. Sebab kebijakan manusia itu dipuji bukan saat dia ridho, tapi saat dia marah. Bagaimana seseorang tetap bijaksana ketika marah menunjukkan bahwa dia memang terpuji sebagai sahabat yang baik. Orang ya, kalau bisa sangat marah sehingga keluar kata-kata buruk, ya, keluar sesuatu yang buruk dari dalam dirinya, dia marah orang lain kepadamu, dia mengumpat orang lain, ya, dia mencela orang lain secara berlebihan, berarti suatu hari dia berpotensi untuk mengumpat dan mencelamu di depan orang lain secara berlebihan. Maka lebih baik dari sekarang kita menarik diri. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya. Manusia kan begini, rumusnya penting dalam kehidupan ini, ibu-ibu sekalian. Bagaimana seseorang menyikapi satu masalah menggambarkan bagaimana dia menyikapi seluruh masalah. Ini penting, biar kita tidak tertipu. Ada orang yang senang sekali ketika seseorang datang kepadanya dan menyampaikan berita buruk orang lain kepadanya. Si fulan itu bilang kamu begini, aku gak enak begini. Oh, kita jadi senang. Padahal sebenarnya orang yang mengangkut keburukan orang lain kepadamu, suatu hari akan mengangkut keburukan kepada orang lain. Ini tentang sikap. Karena itu di dalam agama penting untuk kita memiliki sifat yang tegas, memiliki satu sikap berdasarkan nilai, bukan berdasarkan peristiwa-peristiwa di sekitar kita. Apa kata Nabi tentang berwudu? Jangan berlebih-lebihan menggunakan air ketika berwudu, walaupun kamu sedang di sungai yang mengalir. Coba bayangkan, air sungai jernih, ya, besar sekali di depan kita. Kita nggak boleh berwudu berlebih-lebihan, airnya berhamburan-hamburan. Kan tidak tahu sebenarnya, karena airnya jatuh lagi ke sungai dan tidak berkurang sedikit pun. Tapi Nabi mengajarkan cara bersikap. Kalau sekiranya kamu ketika memiliki sesuatu yang berlimpah, kamu menjadi boros dan berlebih-lebihan, maka ini akan sulit diatur ketika nanti kamu tidak memiliki. Ketika nanti punya air sedikit, kamu tetapkan seperti itu. Itu nggak perlu agama. Sebab bagaimana seseorang bersikap kepada sesuatu itu menggambarkan bagaimana dia bersikap kepada segala sesuatu.
dia marah. Kalau sekiranya dia tetap bijaksana ketika marah, maka jadikan dia sabar. Ini di antara standar-standar umum yang universal. Artinya orang tidak tahu agama pun harus memperhatikan ini. Orang tidak percaya dengan Islam pun mesti melihat ini. Yang kedua, dalam standar umum itu adalah kesadaran bahwa pengaruh sahabat dekat itu nyata. Nabi memberi perumpamaan seperti penjual minyak wangi, ya kan? Dan pandai besi. Bukan pandai besi lebih buruk dari penjual minyak wangi, bukan. Bisa jadi pandai besi lebih banyak uangnya ya daripada penjual minyak wangi. Tapi kamu jangan dekat, sebab kalau kamu bersama penjual minyak wangi, kamu tidak dikasih parfumnya, kamu tidak dapat mencium baunya, aromanya. Sebaliknya kalau kamu dekat dengan pandai besi, walaupun kamu tidak terbakar, tapi panas bakaran besi itu tetap dapat melimpah. Ini nyata sekali dalam kehidupan persahabatan. Teman-teman sekalian, dalam kehidupan sehari-hari ada yang disebut dengan sosial pengaruh sosial, ini namanya tekanan sosial. Ada yang disebut tekanan sosial. Seseorang sudah merasa bahagia dengan sofa di rumahnya, di ruang tamunya, atau dengan peralatan di dapurnya, peralatan masaknya, atau satu set untuk piring dan minum-minumannya. Tapi ketika kemudian circle-nya, pergaulannya itu kemudian memperkenalkan satu merek tertentu, ini bagus sekali, oh ya kita beli, semuanya beli. Ada satu yang tak punya uang, tapi karena semua teman-temannya beli seperti itu, jadi tertekan, ya aku harus beli juga biar aku bahagia seperti mereka. Padahal tidak ada hubungannya itu. Jadi tekanan sosial sesuatu yang nyata sekali dalam kehidupan. Ada hukum daya tarik dalam pergaulan. Itulah yang membuat keteladanan. Siapa yang paling memberikan daya tarik, maka dia yang memberikan pengaruh paling besar. Ada penelitian, teman-teman sekalian. Seseorang dengan kepribadian yang menyenangkan itu dapat mempengaruhi orang lain lebih cepat, bahkan dari gerak-geriknya. Jadi dibuat ada satu kamar, ada dua ruangan, tempat wawancara. Pewawancaranya itu satu dibuat orang yang tidak menarik, ya, dalam pergaulan, maksudnya dalam sikap. Ada satu lagi orang yang sikapnya sangat ramah dan menarik. Maka diawasilah oleh kamera CCTV. Orang dengan kepribadian yang menarik hanya butuh sekitar 5 menit sampai 7 menit membuat lawan bicaranya itu mengikuti apa saja yang dilakukan oleh pewawancara. Jadi orang dengan tingkat kepribadian yang menyenangkan, dia berbicara biasa. Dalam waktu 5 sampai 7 menit lawan bicaranya akan meniru apa yang dia lakukan. Jadi kalau dia duduk begini, tanpa sadar orang di depannya itu akan mengikutinya begini. Atau dia buat tangannya begini, tanpa sadar orang di depannya juga akan membuat tangannya begini. Dia memasukkan tangannya ke kantong begini, di depannya juga memasukkan tangan kantong atau meletakkan tangan keduanya di sini. Subhanallah, lihat bagaimana pengaruh daya tarik, bagaimana pengaruh orang-orang di sekitar kita ini. Ini memberikan pelajaran penting tentang kehidupan. Pertama, jangan sembarangan mencari, memilih siapa orang-orang yang berada di ring satu kehidupan kita. Yang kedua, kita harus menggunakan segenap potensi yang kita miliki ini untuk mempengaruhi orang lain berbuat baik.
Dua arah ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang tidak rugi? Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah bersumpah demi waktu. Lalu Allah membagi manusia, innal insana lafi khusr. Manusia sungguh berada dalam kerugian. Ayat berikutnya pengecualian, artinya orang-orang yang tidak rugi. Maka di surah ini Allah Subhanahu wa taala sedang membagi, ada manusia yang untung, ada manusia yang rugi. Mana manusia yang bisa selamat dari kerugian? Mana? Apa saja ketentuan manusia bisa selamat dari kerugian dalam hidupnya? Pertama adalah hubungannya dengan Allah, beriman dan beramal saleh. Yang kedua hubungannya dengan manusia, tawassaw bil haqq, tawassaw bis sabr. Jadi perbaiki hubunganmu dengan Allah dengan keimanan dan beramal saleh. Perbaiki hubunganmu dengan sesama. Perbaiki pergaulanmu. Mana pergaulan yang akan dapat membuat dirimu selalu berada di dalam kebenaran, selalu berada di dalam kesabaran, maka itu adalah pergaulan yang benar sehingga kau menjadi orang yang beruntung. Jadi ukurannya adalah seberapa kita memberikan kontrol sosial kepada orang-orang di sekitar kita. Itu gunanya circle, itu gunanya lingkaran persahabatan di dunia ini. Maka kita harus selektif dalam memilih persahabatan. Baik, ada lagi yang plus, ada lagi yang lebih unik dari itu. Persahabatan yang dibangun di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya persahabatan yang diikat oleh hal-hal zahir, oleh perkara-perkara lahiriah. Misalnya memberi hadiah, misalnya melakir teman makan atau hal-hal lainnya. Tapi ada sesuatu yang sifatnya maknawi, sesuatu yang sifatnya nilai. Apa itu? Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikatan persahabatan yang di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ikatan persahabatan yang juga digerakkan oleh apa yang disebut dengan doa. Subhanallah. Anda mau tahu tidak persahabatan ini sudah benar atau tidak? Anda pernah tidak mendoakan dia? Kalau sampai kan kita begitu, kalau sudah dekat itu kita doakan. Ketika sahabat ada masalah, ketika sahabat ada kesulitan, kita di samping membantunya kita juga mendoakan. Kenapa? Karena kita menitipkan kepada Allah sahabat kita itu. Kita melibatkan Allah dalam persahabatan itu. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Sahih Muslim? Da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatu. Doa seorang muslim bagi saudaranya sesama muslim tanpa pengetahuan dia adalah doa yang mustajab. Gak mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa seseorang untuk saudaranya sesama muslim tanpa pengetahuan dia. Inda ra'sihi malakun muwakkal, di kepalanya ada malaikat, ada satu malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullama da'a li akhihi bi khairin, setiap kali dia mendoakan bagi saudaranya itu kebaikan, qala al malakul muwakkal bihi amin wa laka bimithli. Setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya itu, maka malaikat yang ada, malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu kemudian berdoa untuknya, amin, dan bagimu kebaikan yang sama. Subhanallah. Jadi perhatikan urutannya dari awal dulu. Persahabatan adalah mata uang yang langka di dunia. Persahabatan yang tulus adalah mata uang yang langka di dunia. Untuk mengetahui mata uang ini
palsu atau asli nanti di akhirat. Di akhirat nanti akan membuka kepalsuan itu. Berdasarkan surat Az-Zukhruf ayat 67 tadi. Al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adi. Kalimat ba'duhum li ba'din adi, masing-masing saling menyerang, masing-masing saling bermusuhan, menunjukkan bahwa nanti di akhirat masing-masing akan berlepas diri, masing-masing akan saling menuduh. Dia yang membuat aku jahat, ya Allah. Yang lain berkata, tidak, dia yang mengajak, tidak, dia yang memulai, tidak. Ada berbantah-bantahan itu. Jadi ukuran keaslian atau kepalsuan persahabatan kita hari ini akan kita ketahui nanti pada hari kiamat. Tetapi bagaimana menyelamatkan diri kita dari kepalsuan ini bisa kita lakukan dari di dunia. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, memisahkan mana persahabatan yang dibangun di atas kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mana persahabatan yang dibangun di atas kemaksiatan kepada Allah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Persahabatan ini urutan-urutannya saya sebutkan alur-alur logikanya. Ya, kita ulangi tadi. Persahabatan adalah mata uang yang langka. Keaslian mata uang ini nanti kita dapatkan di akhirat. Ya, mana yang kita lihat baik di dunia ternyata ini palsu di akhirat. Tetapi untuk menjaga agar kita tidak dapat persahabatan yang palsu, kita dapat melakukannya, kita dapat menjaga diri kita dari sejak di dunia. Apa caranya? Pertama, lihat apakah persahabatan kita itu dibangun di atas kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di atas kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cirinya dua. Persahabatan itu diikat di atas kepentingan, ada kepentingan. Begitu kepentingan itu berakhir, tidak ada lagi persahabatan, tidak ada lagi hubungan, tidak ada lagi ikatan. Yang kedua adalah berdasarkan hawa nafsu, syahwat. Jadi ukurannya adalah satu maslahah, yang kedua syahwat. Kita nggak bisa pakai lawan tulis ya. Maksudnya jauh di sana ya. Iya. Baik. Tapi ada spidol di situ. Gak apa-apa, saya izin tulis sedikit ya. Baik. Mau pesan apa atau tulisan dulu? Berdua ya. Kalau pakai masa berdua. Oke, teman-teman sekalian, saya mulai. Kita ini hidup di dunia dan nanti di akhirat. Baik. Ini hidup. Hidup di dunia, hidup di akhirat. Maka ada standar dunia. Dunia punya standar, akhirat punya standar. Dunia punya standar, akhirat punya standar. Untuk selamat hidup di akhirat, maka kita tidak boleh menggunakan standar dunia. Kita kan hidup di dunia ini adalah jembatan. Untuk apa? Untuk kehidupan nanti di akhirat. Ya enggak? Mau enggak kita senang di dunia tapi di akhirat nanti tidak selamat? Enggak mau kita. Karena tujuan kehidupan kita. Karena Allah berkata kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Darul akhirah lahiyal hayawan. Kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Maka kita harus mengambil standar akhirat. Di antara standar akhirat yang perlu kita perhatikan adalah konsep persahabatan. Mana yang asli di akhirat itu? Jadi persahabatan ada yang palsu, ada yang asli. Kita melihatnya nanti dengan standar akhirat. Ya, mana standar persahabatan? Standar persahabatan, benar. Persahabatan dengan standar akhirat. Az-Zukhruf ayat 67. Ada banyak orang
yang bersahabat di dunia tapi di akhirat nanti. Ya, persahabatan dengan standar akhirat itu ya adalah persahabatan yang sampai ke akhirat. Perhatikan. Dalam standar dunia ada persahabatan. Tetapi dalam standar akhirat ada persahabatan. Mana persahabatan dunia, mana persahabatan akhirat? Persahabatan dengan standar akhirat itu ada dua. Di atas kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan di atas ketaatan. Kenapa kemaksiatan saya dahulukan? Karena banyak manusia di sini. Ketaatan. Mana yang diakui oleh akhirat, standar akhirat, persahabatan di atas ketaatan. Ini yang disampaikan oleh hadis tentang 7 golongan yang selamat. Di antaranya 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Karena Allah di sini. Lillah. Karena Allah di sini. Maka dia berpisah, dia berjumpa, standarnya Allah ridha apa tidak? Asal Allah ridha, maka dia lanjutkan. Tetapi kalau persahabatan itu tidak berdasarkan ketaatan kepada Allah, maka dia ada 2. Ya, kita mau menilainya dengan 2 hal. Yang pertama adalah kepentingan maslahah. Yang kedua adalah syahwat, hawa nafsu. Berjumpa, berpisah, semua karena Allah semua. Kita sudah akrab sama teman kita, tetapi kemudian dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, kita tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Teman kita enggak mau, ya udah. Mohon maaf. Kita berpisah sampai di sini karena Allah Subhanahu wa taala. Namun aku enggak mau ikut. Enggak lah, ayolah ikutlah sekali aja. Enggak, aku enggak mau ikut kamu di sini. Aku bahkan menasihati kamu di situ. Itu. Persahabatan karena Allah ini yang berjumpa dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala, kuncinya lillah semua. Kalau lillahi taala kita melakukannya, maka nanti bisa menjadi syafaat bagi satu sama lain. Sebaliknya kalau kemaksiatan, maka akan menjadi musuhan satu sama lain. Kata Hasan Al-Basri, perbanyak memiliki sahabat mukmin, sahabat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa inna lahum syafa'atu yaumal qiyamah. Karena mereka nanti punya syafaat nanti di hari kiamat. Subhanallah. Kita memelihara hubungan dengan sahabat mukmin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk akhirat kita ini. Baik. Sekarang persahabatan dalam standar akhirat. Yang pertama adalah ini Az-Zukhruf tadi, ayat 67. Kita tahu asli atau palsu persahabatan kita itu di surah ini. Tetapi dari di dunia sebenarnya kita sudah dapat, ya, kita sudah bisa punya rambu-rambu persahabatan yang sampai ke akhirat. Persahabatan sampai ke akhirat. Apa rambu pertamanya itu? Rambu pertamanya adalah tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Persahabatan yang membawa keuntungan. Yang pertama adalah keuntungan tawasau. Saling mengingatkan. Yang kedua adalah ikatan doa. Ya Allah, gak kebaca ya, mana kecil mana jelek. Ya. Yang kedua adalah ikatan doa. Jadi bukan semata-mata sesuatu yang sifatnya material. Ibu-ibu sekalian, ya. Kita ini begini. Zaman sekarang ini segala sesuatu itu diukur dengan materi. Seseorang banyak sekali menjadi tersesat
menjadi celaka karena mengukur apapun dengan materi. Itu terjadi pada semua dimensi kehidupan. Mulai dari pejabat, orang berilmu sampai ulama. Mohon maaf, ini semua, kita semua sudah dikepung oleh standar-standar materialisme dalam kehidupan kita. Orang ketika berkampanye untuk jadi kepala daerah, untuk jadi presiden, untuk jadi gubernur, untuk jadi bupati, untuk jadi begitu anggota dewan, orang-orang akan melihat tampilannya. Mana tampilannya paling menarik, mana hartanya paling banyak, itu yang dipilih. Itu kenyataan itu. Demokrasi kita ini demokrasi kapitalis, butuh biaya besar. Ya, puluhan atau ratusan triliun untuk biaya sekali pilpres atau sekali pemilihan legislatif, pemilu. Orang akan menghormati begitu. Karena itulah kita nggak bisa menyalahkan para pejabat yang korupsi sebagai kesalahan tunggal mereka, tidak bisa. Karena ini kesalahan kita semua. Kita nggak milih orang kecuali dia punya modal besar. Dia dari mana dia dapat modal itu? Kalau tidak ada deal-deal politik. Ada yang memodalinya. Ketika ada yang memodali, pasti ada balas jasa nanti. Maka ada proyek-proyek pesanan, ada hal-hal yang harusnya pemerintah bisa membantu, harusnya pemerintah bisa mensubsidi, tapi enggak. Tapi semuanya dibisnisin. Ya, bahkan pada saat krisis ada bisnis. Pada saat pandemi ada bisnis. Enggak peduli orang susah. Kenapa? Untuk mengembalikan modal. Karena dulu mereka mengeluarkan uang banyak di situ. Bahkan ini renungan untuk kita semua. Begitu juga orang-orang melihat para dai, para ustaz. Ya, siapa yang paling banyak pengikutnya? Siapa yang paling bagus kendaraannya? Siapa yang paling bagus tempat dakwahnya, rumahnya? Itu bagi kita, ustaz ini berarti lebih baik daripada ustaz ini. Banyak kita memandang begitu. Ya, banyak sekali ibu sekalian. Para asatidz sederhana, dengan kendaraan sederhana, pesantren sederhana, atau tempat kajian sederhana, dengan penampilan sederhana, tapi ilmunya luar biasa. Tapi masing-masing majelis taklim, kelompok-kelompok kajian, acara-acara atau apapun itu, kalau mengundang ustadz merasa lebih bergengsi, merasa lebih mengundang ustadz-ustadz yang secara materi lebih glowing daripada yang lain. Alhamdulillah. Baik. Maka ada standar. Kedua, dalam memilih persahabatan ini, saya tulis sedikit aja, tapi saya balik ke sini. Maaf. Surah ayat wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati. Ayat yang 28. Ya. Ibu buka nanti Al-Kahfi ayat 28. Baik. Di surah Al-Kahfi ini, ibu-ibu sekalian, ada konsep tentang persahabatan yang abadi sampai nanti di akhirat. Jadi segala sesuatu yang Allah berikan di dunia ini akan fana, akan sirna, kecuali sesuatu yang membawa manfaat sampai ke akhirat. Ini rumus ini. Apapun yang Allah berikan kepadamu di dunia ini, maka itu semua sifatnya sementara, kecuali jika itu dapat mengubah nasibmu di akhirat. Allah memberikan seseorang rezeki, makanan. Makanan itu akan sirna sampai tenggorokan. Setelah itu dia tidak merasakan kenikmatan apa-apa. Yang baiknya berubah menjadi daging, digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, binasa dia. Ya, sebagian lagi menjadi kotoran. Tapi kalau seseorang berniat
Ketika mendapat makanan ini untuk menguatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka makanannya itu kekal kebaikannya sampai ke akhir. Apapun pemberian Allah, perhatikan, apapun pemberian Allah di dunia itu sifatnya fana. Tidak ada yang abadi. Karena sifat dunia sendiri adalah fana. Harta fana, kekuasaan fana, persahabatan fana. Ya. Tenaga fana. Semuanya akan berakhir. Hubungan suami istri fana akan berakhir dengan kematian atau dengan perceraian. Ya, bisa jadi kan layangan putus, ya kan? Betul. Maka jangan main layangan, Pak, ya. Gitu. Dan main jangan jauh-jauh, nggak usah ke Kapadokia. Banyak tempat wisata baik-baik di Indonesia. Ibu-ibu sekalian, lihat. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan di dunia ini sifatnya fana. Kullu syai'in halik illa wajha. Lupa saya di ayat keberapa itu. Nah, biar ibu-ibu suka catat soalnya. Saya Surah Al-Qasas ayat terakhir. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illa hu kullu syai'in halikun illa wajha lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Ya. Baik. Itu ada di karena dikutip di surat Al-Qasas ayat ke-8. Dunia ini sifatnya fana. Segala sesuatu di dunia ini fana. Ya. Al-Qasas ayat ke-88. Maka apapun pemberian Allah kepadamu di dunia pasti akan berakhir. Pasangan, keluarga, anak, sahabat, harta, ya, jabatan, semuanya. Harta, jabatan, pengaruh, semuanya fana. Ya. Ini semua dapat menjadi abadi kalau memberi kebaikan akhirat. Kalau berimbas kepada kebaikan akhirat, maka dia abadi. Nabi SAW menyembelih kambing, lalu kemudian, ya, Nabi menyembelih kambing, lalu kemudian, ini kan kita ngaji anak ke sini ya, berarti ya ngadapnya. Iya. Insyaallah. Baik. Ya. Tapi kasihan orang begini. Nabi menyembelih kambing, lalu Nabi sangat dermawan melihat siapa yang membutuhkan, siapa yang meminta, siapa yang ada di sekitarnya. Nabi berikan, sampai tidak ada yang tersisa untuk di rumah kecuali bagian tulang rusuk sedikit, tulang rusuk kambing. Ketika Nabi masuk ke rumah, Nabi nanya ke Aisyah, ya, masih ada nggak buat kita? Kata Aisyah, sudah, semuanya sudah pergi kecuali tulang rusuk. Kata Nabi, tidak, semuanya akan kekal kecuali tulang rusuk. Jadi tulang rusuk inilah yang pergi. Karena apa? Ini yang kita makan. Tapi yang kita berikan akan kita dapatkan nanti di akhirat. Kita mengukur segala sesuatu ini, membuatnya mau abadi apa tidak, maka gunakan semuanya untuk potensi akhirat. Allah membagi manusia ini, ada yang percaya akhirat, ada yang tidak percaya akhirat. Fa amma man aqwa wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Surat Al-Lail. Ya. Allah membagi manusia begitu. Ayat ke-4 sampai ayat ke-10 kalau saya tidak keliru. Jadi orang yang saddaqa bil husna, percaya dengan surga, percaya dengan balasan akhirat, dengan orang yang kadzdzaba bil husna, tidak percaya dengan balasan akhirat. Itu beda. Cara mereka bersikap berbeda. Nah, maka jadikan persahabatan kita ini kekal kalau sekiranya persahabatan kita ini membawa kebaikan bagi kita di dunia. Bagaimana persahabatan yang membawa kebaikan sampai di akhirat?
ada dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Itu yang mau kita bacakan sekarang ya. Insyaallah waktunya masih cukup ya teman-teman sekalian. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furqa. Dan sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang menyeru Tuhan mereka sepanjang pagi dan sore, yang hanya berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu memalingkan pandanganmu dari mereka. Kamu lari dari mereka karena menginginkan perhiasan dunia, dan jangan kamu taat kepada orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari ingat kami dan mengikuti hawa nafsu mereka, hawa nafsunya, dan urusan mereka itu melampaui batas. Baik, perhatikan ayat ini dengan pelajaran-pelajaran yang terkandung sangat padat di dalamnya. Pertama, ayat ini datang setelah cerita tentang Ashabul Kahfi. Persahabatan Ashabul Kahfi ini kekal sampai di akhirat nanti. Mereka hidup bersama-sama untuk menyelamatkan akidah, lalu kemudian Allah wafatkan secara bersama-sama. Setelah mereka ditemukan oleh masyarakat, ketika mereka kembali terbangun 300 tahun lebih setelah mereka tertidur, mereka ditemukan oleh orang-orang. Lalu kemudian ketika orang-orang mendatangi gua mereka, tidak lama setelah itu mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup bersama dan wafat juga bersama di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam konteks persahabatan yang menjaga keyakinan, akidah, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah Allah bercerita tentang Ashabul Kahfi. Lihat kata-katanya aja. Fokus pada kata ashab, persahabatan. Sahabat-sahabat yang sama-sama berada di dalam gua. Walaupun mereka sama-sama memilih untuk pergi dari seluruh fasilitas. Ada di antara mereka ini anak menteri, ada di antara mereka ini anak pejabat di situ. Tapi demi menyelamatkan akidah, mereka rela memilih persahabatan, berkumpul di dalam gua yang sempit, meninggalkan rumah, meninggalkan tanah air, meninggalkan keluarga. Ini cerita tentang apa? Cerita tentang the power of as-suhbah, the power of as-sadaqah, ya, kekuatan persahabatan, friendship di dalam Islam. Jadi persahabatan yang membawa keselamatan sampai ke akhirat. Bagaimana? Pertama, persahabatan itu harus diikat dengan sifat sabar. Dari Al-Kahfi ayat 28 ya, kita dapat clue pertama adalah sabar. Ya. Sebab apa? Walaupun seseorang beriman kepada Allah, tetapi dia bukan orang yang sempurna. Keimanan itu tidak membuat seseorang maksum. Perhatikan, keimanan tidak membuat orang bebas dari kesalahan, tidak. Buktinya Allah mengajarkan kita doa, Rabbana amanna faghfir lana, ya kan? Maka yang diperlukan pertama-tama untuk merawat persahabatan sampai ke akhirat adalah sikap sabar. Wasbir nafsaka, sabarkan dirimu. Ingat, kita punya sahabat yang tidak sempurna. Mungkin ada teman yang agak tell me, gak nyambung. Ya, ini gak cepat banget emosi, ini gak pernah nyambung sih, sabar. Ya kan? Yang penting dia sama-sama ingin baik bersama. Yang penting dia sama-sama mengingatkan kita di jalan Allah. Yang penting kalau bersama dia, yang kita ingat adalah surga, yang kita ingat adalah neraka, yang kita ingat adalah akhirat, yang kita ingat adalah Allah, yang kita ingat adalah Rasul. Jadi ada yang tergesa-gesa, ada yang slow motion, ya enggak? Ayo kita kumpul nih, ya jam 10 saya OTW nih, kok belum gitu ya kan? Nah, sabar, harus sabar. Karena setiap orang, ya kan? Masya Allah, ternyata komplek juga persahabatan ibu-ibu. Diketahui berarti memang kejadian. Harus sabar, wasbir nafsa, ya kan?
Yang kedua adalah perkumpulan kita itu harus, untuk persahabatan ini harus di atas akidah yang sama, yad'una rabbahum, memiliki ikatan yang kuat dengan Allah. Ikatan dengan Allah. Ingat, ikatan dengan Allah. Apapun sebenarnya saudara, hubungan apapun di dunia ini akan abadi kalau kita melibatkan Allah di dalam. Kita dalam berkeluarga, suami istri ingin saling mencintai, ingin saling menyayangi, ingin saling setia, maka kuatkan hubungan dengan Allah. Orang kalau nggak takut sama Allah, ya, dapat melakukan apa saja. Banyak laki-laki atau perempuan yang sayang dengan pasangannya, tapi berselingkuh di luar. Alhamdulillah misalnya. Kenapa? Karena nggak takut sama Allah. Ya, banyak orang. Dia tanya, saya nggak tahu sama istri kamu, saya gitu. Tapi dia melakukan ini kenapa? Karena dia tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah misalnya. Itu menyebabkan keburukan bagi keluarga, menyebabkan keburukan bagi pribadi, menyebabkan keburukan nanti di akhirat. Jadi yad'una rabbahum, punya ikatan yang kuat dengan Allah. Karena itu teman-teman sekalian, kalau kita ingin persahabatan kita ini abadi, punya kualitas yang baik sampai di akhirat, maka masing-masing kita harus saling mengingatkan hubungan kita dengan Allah. Tanya sahabat kita itu, gimana tahsin kamu minggu ini? Gimana pengajian bulan ini, ada berapa kali ikut? Gimana sholat sunnah? Gimana puasa sunnah? Gimana menghubungi orang tua? Udah telepon belum orang tua? Udah. Terima kasih banget kalau punya sahabat seperti itu. Rawat baik-baik. Ya, sahabat ikatan dengan Allah. Yang ketiga adalah tulus. Yuriduna wajhah. Ikhlas atau tulus. Ya. Ini yang mengikat persahabatan sampai nanti di akhir. Jangan sampai kita terjebak di dalam ikatan, kalau kepentingan berakhir, maka ikatan persahabatan lepas. Nauzubillah min dzalik. Kita pernah ya berkali-kali dijebak oleh hubungan seperti ini. Begitu kepentingan selesai, bubar. Jangan sampai. Coba ibu-ibu sekalian, ada berjumpa pada hari ini, apa yang mengikat Anda apa? Ada nggak kepentingan bisnis? Ada nggak? Ada. Kita semua menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka yang paling pandai merawat satu hubungan adalah orang yang tujuan hidupnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Asal lillah kehidupan seseorang, maka akan membuat kehidupan ini menjadi lebih, hubungan menjadi lebih terjaga dan aman. Ya. Yang keempat adalah wala ta'du 'annaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Kamu jangan berpaling dari mereka demi menginginkan kemilau kehidupan dunia. Berarti syarat keempat adalah zuhud. Tidak cinta dunia. Dunia tidak di hati, itu zuhud. Boleh nggak kaya? Boleh. Tapi jangan jadikan dunia ini sampai ke hati kita. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, visinya, misinya, motivasinya, gerak hidupnya, semua untuk keuntungan dunia, gak bakal tulus dalam persahabatan, gak mungkin. Tapi orang yang sudah selesai dalam urusan dunia, dia bisa tulus. Ini yang perlu kita perhatikan. Sifat keempat adalah zuhud. Jangan sampai kalian, ya, walaupun sahabatmu itu orang-orang miskin, walaupun sahabatmu ini orang pas-pasan, walaupun berkekurangan, tapi orientasi hidupnya adalah akhirat, bukan gemilau kehidupan dunia, maka jaga baik-baik. Ini sifat yang keempat, yaitu zuhud. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu. Jangan kamu ikutin orang-orang yang membuat lalai. Yang kelima adalah tidak membuat lalai. Yang keenam adalah mengikuti hawa nafsu. Ini perkara yang berlebihan. 4. Zuhud. Yang kelima adalah tidak lalai. Yang keenam adalah tidak mengikuti hawa nafsu. Tunduk pada hawa nafsu. Baik. Ya, kira-kira begitu.
teman-teman sekalian ya, sharing kita pada pagi hari ini untuk merawat persahabatan kita ini sampai nanti ke akhirat. Nanti kalau ada yang bisa mencoba lebih baik ya, bisa dikirim nanti ke saya lihat insyaallah. Mungkin teman-teman yang punya keahlian grafis atau apa, bisa share nanti ya, sampaikan walaupun satu story ya, insyaallah. Baik, kita buka tanya jawab dan diskusi insyaallah sebelum kita akhiri kajian kita pukul 10.30 insyaallah. Baik. Ibu yang bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit mau bertanya. Yang pertama, Di mana yang nanya? Oke, baik. bagaimana sikap kita jika bersahabat dengan yang bukan muslim? Ya. Yang kedua, jika ada bukan selain sahabat mungkin saudara. Apa? Jika ada saudara yang memiliki sifat yang mudarat, yang misalnya yang tidak memberikan efek yang baik bagi kita, bolehkah kita memutuskan silaturahmi? Itu aja Ustaz. Baik. Terima kasih. Baik, bagus sekali sebentar ya. Yang pertama, jawabannya ada di ayat ke-8 surat Al-Mumtahanah. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik ya kepada orang-orang yang tidak menyerang kalian, tidak memerangi kalian karena agama, tidak juga mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Ya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Allah tidak melarang kalian kepada orang-orang yang tidak mengganggu agama kalian, juga tidak mengganggu tempat tinggal kalian, untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Jadi albir di dalam Islam, kebaikan di dalam Islam itu berlaku bukan hanya bagi sesama muslim, tetapi bagi seluruh manusia. Kalimat perintah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa berlaku untuk seluruh manusia. Asal untuk kebaikan kita boleh tolong-menolong. Kita boleh menjalin persahabatan, enggak apa. Berbuat baik. Banyak sekali bahkan di dalam Islam itu perintah wajib untuk berbuat baik walaupun kepada non muslim karena status-status lain. Misal, karena status dia sebagai tetangga, agama apapun dia itu tidak mengurangi hak dia sebagai tetangga. Ketika Nabi berkata tidak masuk surga seseorang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan, itu tetangga beragama apapun. Kalau ada tetangga kita yang kelaparan, agamanya Hindu, Buddha, Kristen, kita nggak mau tahu, nggak peduli dengan hal itu, masuk neraka kita, nggak mencium bau surga kita. Hak tetangga ini besar sekali apapun agamanya. Ya, begitu juga perintah-perintah berbuat baik lain secara umum, berakhlak baik kepada siapapun. Dilarang kita berbohong walaupun kepada orang kafir. Dilarang kita menipu walaupun kepada orang kafir. Dilarang kita berbuat culas walaupun kepada orang kafir. Ya, jadi kita harus lakukan itu. Kecuali dalam keadaan perang, beda. Tapi dalam keadaan damai, apalagi ada ikatan kebangsaan ini, maka kita diajarkan banget. Tetapi tentu saja ada batasan-batasan di situ. Segala sesuatu yang dapat mengorbankan akidahmu, maka harus kita jaga. Ya, minta maaf. Ya, jangan minta maaf kita benar. Minta maaf kalau salah ya. Jadi harus tegas dengan nilai-nilai yang kita yakini itu. Tapi kita harus berbuat baik secara muamalah kepada mereka. Yang penting itu tadi, bagaimana kita menjaga itu. Ya, jadi memang jangan diajarlah umat Islam ini tentang toleransi. Karena konsep Islam tentang toleransi ini sangat jelas, gamblang dan detail. Jadi segala sesuatu bahkan dalam kehidupan yang paling pribadi pun dijelaskan di dalam Islam, ya. Bagaimana menjaga toleransi bagi orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Yang kedua adalah bagaimana hubungan silaturahim kepada saudara yang memberikan dampak buruk bagi kita.
Yang pertama, hubungan silaturahim itu ada tingkatan-tingkatannya, dari yang paling minimalis sampai yang paling maksimal. Kita lihat keburukan saudara atau kerabat itu akan sampai kepada kita kalau kita menjalin silaturahim pada tingkat mana. Kalau tingkat paling maksimal, saling mengunjungi, kemudian bergaul, pergi bersama-sama, ternyata itu berakibat buruk. Misalnya dia melengahkan kita dari sholat, kemudian mendidik anak-anaknya dengan kesyirikan, ya membiasakan anak-anaknya untuk ya tidak merasa cemburu dengan agamanya. Nanti anak-anak kita main akan berpengaruh begitu, misalnya, ya maka kita jangan lakukan itu. Jadi turunkan terus tingkatan-tingkatan, tahapan-tahapan silaturahim itu. Sampai yang paling rendah, apa itu? Mendoakan mereka. Ini bagian dari silaturahim. Diikat oleh doa. Ya Allah, berikanlah mereka hidayah. Ya Allah, berikanlah petunjuk, bimbingan kepada mereka. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa mereka. Begitu. Ya, dan mengucapkan salam ketika berjumpa atau tetap bertegur sapa seperlunya. Itu yang paling minimalis. Ya, maka itu aja. Begitu kita tingkatkan membahayakan kita, jangan ditingkatkan. Namun kita tidak boleh memutuskan hubungan silaturahim dengan kerabat. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi saya mendengar apa yang saya sampaikan. Salah satu kriteria barangkali memilih sahabat yang saya sabar gitu Ustaz. Gitu saja kira-kira. Salah satu cara Salah satu tadi memilih kriteria yang bersahabat tadi, memilih sahabat itu orang yang sabar karena Iya. Tunggu ikhlas, cinta dan tidak ada lain. Nah, ini kebalikannya Ustaz. Andai kita tak ketemu dengan ya salah satu kriteria lah gitu Ustaz. Iya. Itu kan kita menjaga jarak atau menghindar atau inilah bagaimana sikap kita Ustaz? Iya. Kan nggak mungkin di lingkungan kita ketemu terus dengan orang lain. Betul. Maka harapan ya Ustaz. ya, baik sekali. Ya. Saya lupa catat tadi ya. Di awal tadi kan saya sampaikan tahapan-tahapan seperti yang digariskan oleh sahabat Abu Darda. Abu Ad-Darda. Ya. Punya sahabat yang saleh lebih baik daripada sendiri. Sendiri lebih baik daripada punya sahabat yang buruk. Nah, ini ukurannya. Kalau kita tidak dapat kriteria ini, sahabat yang sabar, memiliki ikatan yang kuat dengan Allah, tulus, zuhud, tidak lalai, tidak tunduk pada nafsu, maka kita lebih baik sendiri. Nah, ini jawabannya. Tingkatannya ini. Abu Darda menyebutkan tentang dua hal tadi. Yang ketiga adalah yang kedua pro kebenaran, netral, pro kesesatan. Jangan sampai kita berada dalam rombongan itu. Alhamdulillah min dzalik. Ya, kalau memang bagus kita tidak bersikap daripada kita ikut di situ. Jadi kalau memang tidak ada kelompok yang menyerukan kepada kebenaran, kepada yang hak, maka lebih baik kita menarik diri kita dari situ. Jadi ada pilihan yang kedua ini sendiri. Lebih baik daripada punya sahabat dulu. Ya, itu di awal tadi ya. Masya Allah. Persahabatan dengan standar akhirat itu ada standar-standar agama, ada standar-standar umum. Standar umum tadi seperti nasihat Luqman Al-Hakim ya. Bikin dia marah dulu. Coba bikin dia marah. Kalau sekiranya ya dia tetap bijaksana ketika marah, maka dia baik dijadikan sahabat akrab bagi kita. Baik.
seperti apa gitu supaya jangan kebablasan gitu Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz. Baik, bagus sekali. Ya, kita ini cuma diwajibkan, mic-nya mati ternyata. Kita ini diwajibkan untuk melakukan sesuatu. Kita wajib melakukan sesuatu yang berada di wilayah kita saja, yang bisa kita kontrol saja. Kita wajib mendirikan sholat, kita wajib memerintahkan sholat. Tapi memastikan orang itu harus ikut perintah kita, nggak ada kewajiban, karena itu urusan dia, bukan urusan kita. Maka berdakwah itu, mengajak seseorang kepada kebaikan itu, yang penting adalah kewajiban kita untuk amar ma'ruf nahi munkar, kewajiban kita untuk tawasau bil haq, tawasau bis sabr sudah kita lakukan. Orang ikut atau tidak itu bukan lagi dosa kita, bukan lagi pahala kita. Kalau sekiranya dia ikut karena dakwah kita dapat pahala tentu saja. Tapi kalau dia tidak ikut, kita tidak dapat dosa. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 1000 tahun, yang beriman kepada dia sekitar 80 orang. Coba bayangkan, artinya setiap 13 tahun baru dapat 1 pengikut. Setiap 13 tahun baru dapat 1 pengikut. Jadi ukurannya bukan hasilnya, bukan. Bagaimana kita bersikap? Kita bersikap adalah menjalankan perintah Allah, amar ma'ruf nahi munkar. Mau orang bilang kita apa, reaksi orang berbeda-beda, orang menolak atau menerima, itu urusan orang. Tapi urusan kita menyampaikan. Namun dalam menyampaikan itu ada adab dan rambu-rambu agar bisa maksimal diterima. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ada tingkatan-tingkatan. Pertama dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, dengan keteladanan, dengan contoh nyata. Itu lebih mudah orang ikut kita. Dengan perumpamaan-perumpamaan, dengan pendekatan-pendekatan. Enggak bisa bil mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Allah enggak suka kita begini. Allah meluka dengan orang yang begini. Kita sampaikan. Tapi kalau dia bantah, wajadilhum billati hiya ahsan. Maka bantah, berbantah-bantahanlah. Ini yang tadi pertanyaan yang kedua. Sifatnya adalah bagaimana kita kalau ada pro dan kontra. Kalau memang orang kontra bertentangan dengan syariat, maka wajib bagi kita untuk mempertahankan itu wajadilhum, tapi billati hiya ahsan, dengan cara yang paling baik. Membantah dengan cara yang paling baik. Allah Subhanahu wa taala ini katabal ihsan, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah mewajibkan untuk berbuat ihsan kepada segala sesuatu. Apabila kalian menyembelih pun sembelihlah dengan ihsan. Tajamkan pisau kalian biar hewan tidak merasa tersiksa, biar langsung terputus urat apanya itu yang wajib, biar langsung cepat tidak merasakan sakitnya, langsung tewas, langsung mati hewan. Apalagi ketika berbantah-bantah. Jadi apa jawabannya? Jawaban yang pertama adalah tetaplah istiqomah melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr, apapun resikonya. Yang kedua, pilihlah cara-cara yang memperkecil resiko. Yang ketiga, apapun respon orang lain itu bukan lagi tanggung jawab setelah engkau melakukan kewajiban itu. Ya, itu 3 hal yang harus kita perhatikan dalam tawasau bil haq, tawasau bis sabr dengan sahabat atau pasangan atau siapa yang berinteraksi dengan kehidupan kita. Wallahu a'lam. Yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini sangat luar biasa sekali penjelasan Pak Ustaz tentang kesepakatan karena ini yang biasa kita lakukan kesadaran. Namun ingin beberapa tips dari Pak Ustaz, karena
Muhrim, Bukan muhrim. Iya. Oke, baik. Nah itu sampai saat ini kadang-kadang beberapa nasihat itu malah bagaimana kita mensikapinya. Kemudian tadi yang luar biasa yang Pak Ustaz katakan bahwa rangkulan persahabatan adalah dengan ikatan doa. Mungkin nanti Pak Ustaz akan memberikan tips-tips doa. Kadang-kadang kita berdoa hanya untuk di dunia saja, Pak Ustaz, yang dikatakan Pak Ustaz itu sangat parah. Nah, mungkin tips doa untuk kita di akhirat yang akan kekal. Terima kasih Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagus sekali pertanyaannya. Pertama begini, di dalam Islam agama ini tidak membuat gap antara hubungan laki-laki dan perempuan secara mutlak, tidak. Artinya tetap ada interaksi. Buktinya adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha punya murid banyak dari kalangan laki-laki, baik sahabat atau tabi'in. Begitu juga banyak sekali cerita-cerita di dalam hadis yang bercerita ada interaksi antara laki-laki dan perempuan. Ya, tetapi yang paling penting adalah kita menjaga syariat dan menjaga kehormatan. Jangan sampai pergaulan kita dengan lain jenis itu, ya, persahabatan kita dengan yang bukan muhrim itu membuat kita melanggar syariat. Tidak menundukkan pandangan, kemudian tidak menjaga muruah kita sebagai perempuan, iffah kita sebagai seorang perempuan, bercanda untuk hal-hal yang batil, untuk hal-hal yang syahwat dan seterusnya, nggak boleh. Apalagi sampai bercandanya itu, ya banyak sekali saya lihat ya di kantor-kantor, di apa begitu. Ya saya bukan mahal itu, bercanda itu mencubit tangan, lengan atau apa yang begitu. Nah, harus bilang misalnya itu nggak boleh sama sekali. Ya, begitu juga perempuan harus dibatasi untuk hal-hal yang penting. Mulai dari suara saja tidak boleh melembutkan suara kepada laki-laki, tapi berbicara normal, bahkan lebih tegas daripada kita berbicara kepada perempuan, kepada sama perempuan. Ya, nggak boleh dilembut-lembutkan, jadi fitnah suara kita itu nggak boleh. Jadi jaga garis-garis yang telah ditetapkan oleh Allah, syariat, ketentuan syariat. Jaga juga kehormatan diri kita. Ini yang penting. Kemudian yang kedua tentang doa tadi, yang membuat plus ikatan persahabatan dalam Islam itu adalah ikatan dengan doa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala, "Lau anfaqta ya ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim." Kalau engkau membelanjakan semua yang kamu miliki, semua yang ada di dunia ini kamu belanjakan untuk menyatukan hati mereka, kamu gak akan bisa. Walakinnallaha allafa baina qulubihim. Allah lah yang menyatukan hati. Karena itu ikatan paling kuat persahabatan itu bukan rajin raktir, bukan rajin membeli sesuatu untuk dia, bukan, tapi minta kepada Allah SWT, ikatan kepada Allah. Kenapa? Allah lah yang menyatukan hati-hati. Yang lain itu hanya faktor pendukung. Kata Nabi, tahabu. Saling berilah hadiah biar kalian akan semakin mencintai. Saling beri, ya. Jangan minta terus hadiah. Pantang teman update status di luar kota oleh-oleh, gitu ya. Setiap kali ada status begitu, komennya oleh-oleh. Coba bayangkan, jangan, ya, itu nggak baik. Ya, jaga diri kita itu harus bersifat aziz, nggak mengeksploitasi teman. Saling memberi hadiah. Tapi ingat, yang membuat hati kita ini terikat dalam kecintaan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu Allah sampaikan satu kepalsuan dalam hubungan. Wa tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian mengira mereka itu bersatu, padahal hati mereka itu bercerai-berai. Banyak banget. Ya, kelihatan mereka ini berada dalam satu barisan, sebenarnya terjadi siku-sikuan di dalamnya karena kepentingan. Nauzubillah min dzalik. Ya, maka dibutuhkan doa. Doa Allahumma alif baina qulubina. Kan? Ya Allah, satukan antara hati kita. Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Ya, ada lagi apa lagi? Doa-doa. Banyak sekali doa-doanya. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Doa agar mereka diampuni oleh Allah Subhanahu
Rabbana Allahumma shalli ala walladzina sabaquna bil iman itu kan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Untuk dalam persahabatan, untuk dalam persaudaraan agar menjaga kekokohan dan ikatan itu. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa bukan. Apa itu ya? Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya. Lupa saya. Ada nanti di Quran ya. Yang lain silakan. Dulu masih ada yang bertanya. Adik-adik mungkin ada yang bertanya. Dalam surat Al-Hasyr ayat 10 tadi ya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini doa untuk menambah ikatan ya, bukan hanya dengan yang segenerasi dengan kita, bahkan ke generasi-generasi sebelum kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik. Ya, silakan. Mungkin pertanyaan terakhir ya, Ibu, sebelum kita tutup insyaallah. Baterainya habis tuh Lina. Pakai ini silakan. Masya Allah, pakai. Biar kedengaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz tadi menyinggung tekanan sosial itu Ustaz. Tentang? Tekanan sosial. Baik, baik. Saya ingin sedikit lebih berjelas mengenai tekanan sosial itu terhadap hubungan persahabatan Baik. dan bagaimana cara kita mengkontrol sosial itu terhadap diri kita untuk Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik, baik. Ustaz. Oh, baik. Udah baterainya udah. Baterai. Baik. Pertama, dunia ini adalah aktivitas saling mempengaruhi. Kalau kita tidak yakin pengaruh kita lebih besar daripada yang lain, maka harus pilih pergaulan yang benar-benar dapat memberikan nilai kebaikan dalam hidup kita. Kecuali ini warna kita lebih tua. Hidup ini aktivitas saling mewarnai. Maka usahakan warna kita lebih tua daripada warna lingkungan. Jadi kalau warna kita lebih tua dari warna lingkungan, apapun yang masuk akan ikut warna kita. Bahkan itu baik, menjadi jariah bagi kita karena kita mengajar seseorang kepada kebaikan. Kalau kita yakin kita dapat mempengaruhi orang lain di sekitar kita itu untuk berbuat baik, maka pilih kita yang menjadi pelopor kebaikan. Man sanna sunnatan hasanah. Siapa yang mengajarkan sesuatu yang baik, falahu ajru fa'ilihi, ya, maka dia memiliki pahala seperti orang yang melakukan itu, tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang melakukan itu. Tapi kalau kita tidak yakin warna kita lebih tua, kalau kita berada di situ pasti kita yang akan yang akan terpengaruh, maka kita harus menarik diri kita. Kita ikut turun level kepada yang kedua seperti kata Abu Darda tadi, sendiri. Jadi kalau kita tidak bisa memberikan warna yang baik bagi lingkungan sosial kita, bahkan kita takut kita ini yang terpengaruh kepada keburukan, maka justru kita harus menarik diri di situ. Alhamdulillah bisa, jangan sampai, ya. Itu rumusnya. Terus apa lagi pertanyaan tadi yang terakhir? Udah itu aja kan? Nah, bagaimana biar kita tidak terpengaruh itu? Yang pasti adalah bagaimana kita membuat diri kita itu harus teguh dulu dengan nilai-nilai keimanan yang kita punya. Jadi seseorang yang ilmunya lebih baik, keimanannya lebih baik, ya, kemudian nilai-nilai yang dia anut, nilai-nilai kebaikan yang dia yakini itu dia pegang dengan baik, maka insya Allah dia tidak terpengaruh oleh tekanan sosial. Orang mau bilang apapun tapi ilmunya udah nyampe bahwa ini kan sementara, ini kan gak ada artinya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ini kan tidak membawa perubahan apa-apa kepada nasibku nanti di akhirat. Orang dengan keyakinan dan ilmu yang sudah sampai ke situ, keimanan yang sudah sampai ke situ,
maka insya Allah dia lebih kuat untuk menghadapi tekanan-tekanan sosial yang ada di sekitarnya. Maka upgrade keimanan kita, upgrade ilmu kita, doa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, atau pilihlah lingkungan yang lebih baik lagi kalau kita memang merasa diri kita tidak aman dari fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Mungkin itu dulu ibu-ibu sekalian. Saya mohon maaf ini ada kajian dulu jauh ya di Gambir situ. Kita harus tutupi. Ini doa apa ibu? Mohon maaf. Wafatnya desa dari keluarga Bu Pak Rama. Ya. Wafatnya udah lebih 7 hari atau masih? Kemarin Pak. Oh kemarin. Oke. Berarti kita bisa doakan doa tasbih ya. Doa tasbih itu mayit ketika dikuburkan situ selama 7 hari berturut-turut masih mendapat fitnah kubur, pertanyaan dari malaikat ya, Munkar dan Nakir. Ya kan? Betul kan? Malaikat Munkar Nakir itu 7 hari. Jadi Nabi mengajarkan doa tasbih agar dia tetap teguh dengan jawabannya seperti keimanan dia di dunia, insya Allah ya. Itu yang kita akan doakan. Kalau sudah lewat dari itu kita doakan ampunan secara umum. Baik. Namanya Ibu Kasirah binti Taslan. Taslan atau Tarlan? Ya, Tarlan. Baik. Ya, kita sama-sama berdoa insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma hadha 'abduka wa 'abdika kharaja min rahim dunya wa sa'atiha wa mahbubuhu wa ahibba'uhu fiha ila dhulmatil qabri wa huwa laqi. Kana yashhadu an la ilaha illa anta wa anna Muhammadan 'abduka wa rasuluka wa anta a'lamu bih. Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzulin bihi wa asbaha faqiran ila rahmatik wa anta ghaniyun 'an 'adabik wa qad ji'naka raghibina ilayka syufa'a lahu. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani wa in kana musii'an fatajawaz 'anhu wa laqhihi bi rahmatika ridwaka wa qhihi fitnatal qabri wa 'adhaban nar wa 'adhabah wafsah lahu fi qabrihi wa laqhihi hujjatah wa laqhihi bi rahmatika al-amna min 'adhabik hatta tab'athahu ila jannatik ya arhamar rahimin. Allahumma hadha 'abduka wa anta a'lamu bihi minna wa la na'lamu minhu illa khaira wa qad ajlastahu tas'alu. Allahumma fathabbithu bil qawli thabit fil akhirah kama thabbattahu fid dunya. Allahumma arhamhu wa alhiqhu bi nabiyyi waftah abwab as-samaa'i li ruhihi wa jafil arda 'an janbayhi wa laqih hujjatah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya anisa kulli wahid anis wahdatana wa wahdatah warham ghurbatana wa ghurbatah wa laqih hujjatah ya arhamar rahimin. Allahumma inna Kasirah binti Tarlan fi dhimmatika wa habli jiwari fakhi min fitnatil qabri wa 'adabin nar wa anta ahlul wafa'i wal haqq. Allahumma faghfir lahu warhamhu fa innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu 'anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa wasi'hu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi min al khataaya kama yunqqa thawbul abyad min an nas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al jannata wa qhi fitnatal qabri wa 'adhaban nar. Allahumma ighfir lana li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana. Allahumma man ahyaytahu minna fa'ahyihi 'ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu 'ala al-iman. Allahumma la tahrimna ajrah wa la taftinna ba'dah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu sekalian, mungkin yang pernah belajar bahasa Arab akan ada pertanyaan dalam dirinya, Ustaz, kenapa mendoakan untuk perempuan tapi Allahumma ighfir lahu bukan Allahumma ighfir laha ya? Jadi ada zakar dan unsa di dalam bahasa Arab itu pembagian feminin dan maskulin ya. Nah, jadi Allahumma ighfir lahu untuk laki-laki, Allahumma ighfir laha untuk perempuan. Tapi ketika seseorang sudah wafat, maka dia disebut mayyit, mayyitun. Ini muzakkar semua. Jadi lebih tepat sebenarnya tidak diubah. Allahumma ighfir lahu. Tapi kalau orang ubah juga boleh menisbatkan ketika dia masih hidup.
Namun kalau ikut kaidah bahasa Arab yang lebih tinggi tidak diubah muzakkar dan muannasnya, ya. Gitu. Baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Ibu sekalian. Apabila ada salah saya mohon maaf. Ya, semoga Allah melindungi kita semua, menjaga kita semua, Allah mengangkat wabah ini biar kita kembali dapat lebih tenang melakukan kajian-kajian secara offline seperti ini, ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ustaz sekalian doa penutupan. Doa penutup. Untuk majelis saja. Tadi saya ada doa juga buat umum. Ya, kita tutup majelis kita pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.